Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Leo Muhammad Taufik MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, yang saya banggakan serta yang saya cintai rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Dina Fauziah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Izinkan saya juga untuk menyebutkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Asti Syuryanti, Asni Rahmani, Dina Fauziah, Dini Sri Ramadhani, Dila Delia Novita, dan Evi Siti Alfiah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UBD sebagai kerangka kurikulum pada tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Ya, baik, di sini saya Dina Fauziah akan menjelaskan tentang pengertian UBD, yang dimana UBD disebut juga sebagai Understanding by Design adalah framework yang memberi panduan dalam merancang pembelajaran yang efektif. Terdapat 2 fokus utama, yaitu fokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar, serta perancangan backward atau dimulai dari tujuan akhir. UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD memiliki 7 prinsip, yaitu yang pertama, pendekatan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, perbaikan rutin yang dimana mencakup meninjau dan merevisi. Yang ketiga, guru sebagai pendamping siswa dalam membangun pemahaman dan transfer dari sebuah pembelajaran. Yang keempat, ialah sebuah perencanaan yang terarah. Yang kelima, kerja yang otentik. Dan yang keenam ialah fokus pada pemahaman siswa dan transfer dalam pembelajaran. Itulah 7 prinsip yang terdapat dalam UBD. Perkenalkan, saya Dila Delia Novita akan menjelaskan ringkasan artikel yang berjudul Analisis Perubahan Kurikulum di Indonesia dan Pengembangan Pendekatan Understanding by Design. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan dapat mempermudah manusia dalam mengembangkan minat, bakat, kepribadian, serta memahami berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Dalam pendidikan terdapat yang namanya kurikulum. Pada pelaksanaannya, kurikulum bersifat dinamis. Perubahan dan pengembangan secara terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan manusia pada setiap generasi. Landasan pengembangan kurikulum yaitu terdiri dari landasan filosofis, psikologis, historis, dan sosiologis. Indonesia telah mengalami banyak perubahan kurikulum sejak tahun 1947 hingga akhir tahun 2022. Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum Merdeka yang dikenal dengan pembelajaran pada paradigma baru. Pengembangan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan Understanding by Design atau UBD. UBD ini merupakan model pengembangan kurikulum yang memiliki alur backward design atau alur mundur. Terdiri atas 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti belajar yang dapat diterima, dan merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Pendekatan Understanding by Design sebagai tahap dalam menentukan skenario pembelajaran yang berasal dari penentuan hasil belajar terlebih dahulu. Kemudian oleh pendidik juga harus merancang dan membuat rubrik asesmen dengan terlebih dahulu melakukan diagnostik. Sekian paparan dari saya. Understanding by Design atau UBD merupakan suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang memiliki tujuan utama, yaitu membangun pemahaman peserta didik. Understanding by Design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Peran guru dalam implementasi Understanding by Design yaitu sebagai perancang dan fasilitator yang merancang setiap tahapan pendekatan pengembangan. Tahap pertama yang dilakukan guru yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini guru menyusun tujuan yang akan dicapai peserta didik yang dijelaskan secara rinci.
Tahap kedua yaitu menentukan metode penilaian atau asesmen yang di dalamnya dijelaskan secara rinci tentang rencana asesmen diagnostik yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen sumatif dan formatif. Tahap ketiga yaitu guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran yakni asesmen diagnostik berguna untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Perkenalkan, saya Evi Siti Alfia. Di sini saya akan menjelaskan resume jurnal yang berjudul Analisis Hasil Belajar dari Implementasi Kerangka Understanding by Design atau kita sebut dengan UBD dalam pembelajaran di sekolah. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial volume 6 nomor 2 halaman 45 sampai 49 tahun 2023. Hasil yang saya peroleh adalah konsep pembelajaran dalam UBD ini disebut backward design atau alur mundur. Backward design terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, identify desired results, yang kedua, determine acceptable evidence, dan yang ketiga adalah plan learning experience and instruction menurut Grant tahun 2005. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam backward design adalah identifikasi hasil yang diharapkan. Proses identifikasi hasil ini memerlukan kompetensi yang baik dari guru. Harus benar-benar memikirkan apa yang akan dijadikan goals dalam materi yang diajarkan. Baik, saya Asli Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan yang telah saya resum dari beberapa sumber. Dalam tahap 1 ini, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, terdapat bagian yang termuat, yaitu apa yang hendaknya peserta didik ketahui, pahami, dan dapat lakukan, serta konten yang layak untuk membangun pemahaman peserta didik. Nah, dalam membangun pemahaman peserta didik pun ada 3 tahap, yaitu transfer, meaning, dan acquisition. Transfer ini yaitu berupa deskripsi kemampuan peserta didik yang akan dicapai secara mandiri dan berkesinambungan serta efektif. Nah, pada tahap ini pun menentukan pengetahuan jangka panjang apa yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran tatap muka. Pengetahuan jangka panjang tersebut tentunya harus mencakup knowledge, skill, dan attitude secara umum atau menyeluruh. Nah, lalu masuk ke meaning. Meaning ini merupakan mencari tujuan untuk membantu peserta didik dalam membangun pemahaman. Dalam tahap meaning ini terdapat 2 komponen, yaitu understanding yang berisikan ide pokok yang harus dipahami oleh peserta didik. Nah, ide pokok tersebut merupakan pemaknaan dari materi pembelajaran yang diprioritaskan yang dianggap penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu essential question. Nah, essential question ini pertanyaan yang dimaksud itu pertanyaan yang dapat meningkatkan proses inquiry, pemahaman, dan transfer pengetahuan di dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir yaitu acquisition, yaitu mencari tujuan untuk membantu peserta dalam menguasai informasi secara faktual, knowledge, dan kemampuan dasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tahap ini, UBD menekankan pada aktivitas transfer, yaitu kemampuan mentransfer apa yang telah diketahui dari proses pembelajaran dalam kehidupan secara konkret.
Artinya, hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah siswa memiliki pemahaman konsep teori yang baik dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru pada tahap ini adalah menentukan goals yang harus dicapai oleh siswa. Dalam menentukan goals ini, guru harus melakukan identifikasi kebutuhan siswa, capaian pembelajaran, dan tahapan perkembangan siswa agar tujuan atau goals yang diimpikan akan tercapai. Karena jika dalam menentukan tujuan ini salah, maka akan mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. Proses perumusan tujuan ini harus benar-benar mencakup hal-hal apa saja yang akan diperoleh dan diketahui siswa dari materi yang diajarkan. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, guru bisa menyiapkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan esensial yang dapat mendongkrak daya berpikir kritis siswa. Atau kalau misalnya di kurikulum Merdeka, kita sebut dengan pertanyaan pemantik, sehingga akhirnya siswa berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Perkenalkan, saya Dini Sri Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Mengenai Understanding by Design atau UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. UBD digunakan untuk membuat desain pembelajaran fisika tentang rangkaian resistor seri dan paralel desain. Pembelajaran Understanding by Design tentang rangkaian resistor seri dan paralel yang dibuat meliputi 3 stage. Yang pertama merupakan tujuan dari desain pembelajaran yang telah dibuat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan paralel. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa besaran-besaran fisis, arus, tegangan, dan hambatan. Tujuan ini dipilih karena disesuaikan dengan dasar yang ada pada rangkaian listrik. Itu yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum berlanjut ke materi yang lebih kompleks. Jika mahasiswa sudah menguasai konsep rangkaian seri dan paralel, mereka akan dapat menyelesaikan persoalan rangkaian gabungan seri dan paralel yang lebih digunakan dalam rangkaian listrik. Stage kedua yaitu merupakan asesmen dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Asesmen ini meliputi mahasiswa dapat mengukur arus menggunakan amperemeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor. Dan juga mahasiswa dapat menghitung arus tegangan hambatan menggunakan persamaan.